Lalu selanjutnya adalah tilawah yang akan dibacakan oleh Ustazah Ella Kartika. Kepada Ustazah Ella dipersilahkan. Jazakallah khair, Ustazah Nusaibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tilawah surah Al-Baqarah ayat 142 sampai 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Shadaqallahul azim. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, yaitu Muslim, dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki ke jalan yang lurus. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu, umat Islam, sebagai umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan, Ustazah Ella telah membacakan Al-Quran dan terjemahnya. Mudah-mudahan bagi Ustazah Ella dan kita semua yang menyimaknya menjadi sebab rahmat dari Allah, afinah dari Allah terlimpah untuk kita semua, menjadikannya pertemuan kita pada siang hari ini menjadi pertemuan yang diridhoi oleh Allah dan menjadi penambah keimanan kita, insyaallah ya. Amin ya Allah rabbal alamin.
Oke, sebelum dimulai, saya mau sapa dulu nih kawan-kawan ya. Gimana kawan-kawan? Apa kabarnya pada siang hari ini? Boleh dijawab di chat ya. Nah, ini baru 45 orang join ya. Silahkan buat yang temennya belum hadir, diingatkan ya. Mandalla ala khairin, falahu ajrun, kami ini ya. Masya Allah, Alhamdulillah, sehat. Ya, Alhamdulillah. Jadi, kawan-kawan, sebagai para penghafal Al-Quran, kita ya berapapun ayat yang sudah Allah titipkan kepada kita wajib untuk terus menghidupkan hati kita agar ayat-ayat Quran yang kita baca, yang kita hafalkan, tidak hanya sekedar menjadi hafalan gitu ya. Nah, kita berguru nih sama ustadz kita yang Masya Allah bersedia menjadi pembicara tetap di kelas online. Harus kita manfaatkan ya kesempatan ini, hadir. Ya, jangan sampai enggak. Jangan sampai ustadz yang nungguin. Kitanya yang datang belakangan. Ustadz Afwan sebelumnya ya telat beberapa menit. Ada kendala di ini koneksi tadi saya. Alhamdulillah. Semoga semua dalam kondisi sehat, lahir dan batin. Insya Allah ya. Oke, kita langsung saja mulai ya. Kita panggilkan kepada Ustaz Hasan Zuhri, LC, untuk bisa menyampaikan kajiannya pada siang hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kuat kali ya. Gimana Ustazah? Langsung saya mulai? Ya, Ustaz, silahkan. Apa ada yang perlu di-share screen atau bisa sama Ustaz? Gak apa, nanti saya langsung aja, insya Allah. Terima kasih Ustazah Nusaibah, jazakillah khairan. Dan tadi Ustazah Ella yang sudah membacakan Al-Quran kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya arhamar rahimin. Para hadirin hadirat Ahlul Quran peserta hufat online rahimakumullah, para akhwat, para ummahat. Alhamdulillah siang ini kita bertemu kembali di kajian atau pembahasan at-tibyan fi adabi hamalatil Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita istiqomah, taufik, kita dimudahkan untuk terus mendekatkan diri kepadanya, khususnya melalui Al-Quran dengan segala macam interaksinya, tilawah, tahfidz, murajaah, termasuk dalam hal ini kita belajar bagaimana adab ber-Al-Quran. Akhwati fillah rahimakumullah, dan hari ini istimewa kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Tadi pembaca Al-Quran membacakan ayat tentang pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis atau dari Masjidil Aqsa ke Baitullah yang ada di Masjidil Haram. Itu salah satu riwayat mengatakan terjadi juga pada bulan Sya'ban ya. Nah, Sya'ban ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan zaka syahrun yaghfulun nasu anhu. Sya'ban itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Kenapa dilalaikan? Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan ini terdapat atau terapit oleh 2 bulan mulia lainnya. Kemarin kita melewati bulan Rajab yang merupakan salah satu dari 4 bulan haram. 4 bulan yang Allah lebih muliakan dibanding dengan bulan-bulan yang lainnya, termasuk bulan Rajab. Dan setelah Sya'ban ada bulan Ramadan, bulan yang paling mulia secara mutlak. Dan sesuatu itu kan tergantung pembandingnya ya.
Sya'ban ketika dibandingkan dengan Rajab, dibandingkan dengan Ramadan, maka tanda kutip kebanting gitu. Memang Allah sudah menjadikan Rajab bulan haram, Ramadan bulan yang sangat mulia, yang paling mulia secara mutlak. Sehingga diabaikan oleh sebagian manusia. Dan contoh fenomena pengabaian ini misalnya, di kita sering mendengar istilah, ayo kita puas-puasin dulu sebelum puasa gitu ya. Puas-puasin dengan segala macam bentuknya. Puas-puasin makan, puas-puasin macam-macam gitu ya. Agar nanti ketika Ramadan itu ya udah puasa dan ibadah gitu. Bahkan sebagian ahli maksiat puas-puasin maksiat, naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi ahli maksiat ini yang masih muslim, mereka tahu Ramadan itu bulan suci sehingga mereka menghormati Ramadan. Tapi menghormatinya itu dengan cara yang salah menyikapinya di bulan Sya'ban. Mereka mengatakan ayo puas-puasin dulu di bulan Sya'ban. Maksiatnya. Karena kalau Ramadan datang, mereka akan menghormatinya, minimal libur dulu gitu ya. Itulah naudzubillah min dzalik, bentuk pengabaian sebagian kaum muslimin. Baik dalam level yang masih normal, yakni masih dalam hal-hal yang mubah, maupun naudzubillah perkara yang haram, yakni maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk pengabaian ini juga kadang kita, terutama ibu-ibu, para akhwat ini saking fokusnya yang lain, termasuk fokus menyiapkan Ramadan, sampai kadang lupa. Dan saya mengingatkan di forum ini. Mengingatkan di forum ini barangkali masih ada yang punya utang qadha, yang Ramadan kemarin tidak puasa, mungkin karena haid, karena safar, karena nifas gitu ya. Maka ayo, masih ada sebulan buat puasa, buat membayar hutang yang kemarin. Karena kalau sudah lewat Ramadan berikutnya, maka itu bentuk pengabaian yang lain. Dan dalam mazhab Syafi'i nanti selain qadha maka wajib fidyah. Itu bentuk tanda kutip hukuman lebih gitu ya. Harusnya kan cukup qadha saja, tetapi karena terlambat 1 tahun melewati Ramadan berikutnya, maka ditambahkan dengan fidyah. Lebih dari itu kita nggak tahu sampai kapan umur kita, maka segera. Prinsipnya mengerjakan kewajiban itu segera. Karena kita nggak tahu sampai kapan umur kita, apakah sudah ketika umur kita ini dicabut nanti, apakah sudah selesai kewajiban atau tidak gitu ya. Makanya segera mulai. Dengan harapan kalaupun belum selesai, kita sudah memulai gitu kan. Ini juga prinsip yang lain. Ya misalnya hari ini kita yang sudah punya kewajiban haji gitu ya, sudah menabung, sudah ngantri kuota, tiba-tiba 2 tahun terakhir tidak ada pemberangkatan. Seandainya ada di antara keluarga kita yang meninggal dalam 2 tahun ini, padahal masih ngantri haji, padahal sudah kena kewajiban haji, maka insya Allah mereka itu termasuk orang-orang yang sudah menjalankan kewajibannya. Karena kalau tanpa sebab-sebab penghalang ini, maka niscaya mereka sudah menjalankan ibadah ini. Sudah nabung, sudah bayar manasik, sudah bayar haji dan sebagainya. Hanya memang ada halangan gitu ya. Sehingga sabila, jalannya itu terhalang sementara. Termasuk dalam hal ini adalah qadha. Ayo segera mulai mumpung belum sampai Ramadan berikutnya. Satu hal lagi tentang bulan Sya'ban ini, terutama buat kita orang-orang yang kurang lebih fokus dalam Al-Quran, menghafal, memurajaah, mentadaburi, belajar, ngaji Al-Quran, maka para salafus soleh diantaranya adalah Habib bin Abi Thabit. Beliau mengatakan Sya'ban itu adalah Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Mengapa dinamakan dengan Syahrul Qurra? Yang pertama karena kasratu qiraatil Qur'ani fihi. Banyaknya mereka membaca Al-Quran pada bulan Sya'ban, melebihi banyaknya di bulan-bulan sebelumnya. Yang kedua, kasratu muraja'atil hifdzi fihi.
banyaknya mereka memurojaah hafalan Al-Qur'annya dalam rangka apa? Dua-duanya tadi, yang baik yang tilawah maupun yang murojaah. Karena dua hal berbeda bagi orang yang sedang menghafal Quran. Kalau orang yang sudah selesai Al-Quran sama saja ya. Tilawah dan murojaah itu ya sama saja. 30 juznya dia murojaah. Nah, buat kita yang sedang berproses, ada yang murojaah, mengulang-ulang hafalan, ada yang tilawah, buat khatam 30 juz. Nah, dua-duanya ini dalam rangka kita menyambut Ramadan, yang disebut sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Sya'ban bulan pembaca Al-Quran, Ramadan bulan Al-Quran. Dan pasti berbeda antara yang ketika Ramadan baru saja mulai dengan orang yang sudah menyiapkan diri dari Sya'ban. Ibarat kendaraan, motor atau mobil, ketika kita sudah mempersiapkan diri dari Sya'ban, nanti Ramadan itu sudah panas gitu ya. Sudah siap digaskan gitu. Kalau kita sudah murojaah dari sekarang, nanti Ramadan sudah siap hafalan kita buat qiyamul lail. Apalagi mungkin kalau nanti Ramadan ini masih di rumah masing-masing, kita bebas gitu ya, jadi imam masing-masing. 1 juz setiap malam oke gitu misalnya. Karena sudah siap. Hafalan sudah siap, tilawah juga sudah secara kualitas, secara kuantitas sudah disiapkan. Sehingga untuk mengejar misalnya minimal banget khatam sekali atau lebih bahkan, khatam 2 kali, khatam 3 kali. Atau kalau kita mau ikut rumus yang kemarin kita bahas, para sahabat sebagian besar mereka khatam 7 hari sekali gitu ya. Itu sangat mungkin kita kejar di bulan Ramadan gitu. Kita praktekin coba bagaimana ngajinya para sahabat di luar Ramadan. Artinya dalam 1 bulan mereka khatam 4 kali. Di luar Ramadan ya. Tapi kalau kita belum terbiasa, kita coba kejar di bulan Ramadan khatam 4 kali. Yang dengan rumus Fami Bisaukin gitu ya. Tiap hari kita baca bagian-bagian tertentu. 3 surat pertama, 5 surat berikutnya, 7 surat berikutnya, 9 surat berikutnya, 11 surat berikutnya, 13 surat berikutnya, dan yang terakhir dari surat Qaf sampai An-Nas. Per hari segitu. Rumus itu yang dipakai sebagian besar para salafus soleh dulu, termasuk para sahabat. Coba kita punya target. Saya mengajak mencobalah paling tidak gitu ya, mencoba bagaimana para sahabat menghatamkan Al-Quran. Kalau dulu mereka di luar Ramadan, kalau kita coba di Ramadan dulu. Karena semangatnya biasanya lebih di Ramadan itu. Bahkan sebagian salafus saleh, Amr bin Qais yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, itu kalau sudah masuk Sya'ban, kalau kita ini kan fenomenanya Sya'ban apalagi Ramadan banyak pedagang-pedagang baru ya, yang buka warung takjil, warung berbuka puasa gitu. Nah, kalau para salafus saleh sebaliknya, Amr bin Qais itu aghlaqahanutahu, malah menutup tokonya ketika Sya'ban datang. Untuk apa? Untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan dengan diantaranya memperbanyak baca Al-Quran. Jadi buat beliau, buat Amr bin Qais ini sudah cukup 10 bulan dari Syawal sampai Rajab mengumpulkan bekal untuk fokus di 2 bulan ini, Sya'ban dan Ramadan ini. Ya tidak sampai pada level haram gitu ya. Ya tidak apa-apa kalau ada tetangga kita atau bahkan kita yang kalau Ramadan sibuk jadi pedagang baru gitu ya, pedagang kurma, dagang baju, ala kulli hal apapun gitu ya. Yang penting jangan sampai itu membuat target minimal kita ibadah Ramadan terutama nanti dan termasuk persiapan di Sya'ban ini kurang maksimal. Jangan sampai itu, jangan sampai itu. Kalau sampai begitu saya mengatakan lebih baik fokus gitu ya. Kecuali kalau itu adalah kewajiban, menafkahi keluarga, membantu para suami, membantu bapak-bapak kita, maka itu hal yang lain. Bagaimanapun yang sunnah tidak pernah mengalahkan yang wajib. Seutama apapun kesunahan itu tidak pernah mengalahkan yang wajib.
Jadi kita maklumi ya, kalau ada teman kita, bahkan akhwat sekalipun, kerja keras, Ramadan malah dagang, ternyata dia menafkahi, membantu bapaknya, membantu suaminya, menafkahi keluarganya, apalagi ada yang sakit misalnya. Maka nggak berlaku yang seperti ini. Seperti Amr bin Qais tadi yang menutup warungnya. Tapi yang sudah punya kesiapan, bisalah nabung 2 bulan ini masih aman gitu ya. Ya ayo, kita ikuti yang seperti tadi. Dan itu privilege ya. Punya kesempatan 2 bulan nggak ngapa-ngapain, dari tabungan cukup gitu, maka ayo lakukan itu. Masing-masing punya keadaan. Itu sekelumit tentang bulan Sya'ban. Mari kita jadikan bulan ini sebagai persiapan kita menyambut Ramadan. Sekali lagi, antara yang masuk Ramadan kaget gitu ya, oh tiba-tiba Ramadan, ternyata belum nyiapin apapun. Makanya hari pertama Ramadan itu biasanya libur, karena lapar banget, belum pernah belajar puasa, tiba-tiba harus baca Quran sekian banyak, harus sholat sekian banyak rakaat. Kalau nggak disiapkan itu akan kaget. Dan kalau kaget kan jadinya nggak maksimal Ramadannya. Nah, buat orang-orang yang sudah menyiapkan dari Sya'ban, nanti sudah nggak kaget lagi, bahkan sudah siap melaju kencang di Ramadan. Semoga kita bagian dari orang-orang tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, akhwati fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan dan pembacaan kita kitab At-Tibyan. Terakhir kemarin kita bahas tentang keutamaan kita baca Al-Quran dari awal, dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, dan berurutan. Itu level teratas ya. Yang kedua, dari awal sampai akhir tapi tidak berurutan. Katakan dari Al-Fatihah loncat ke Al-Ikhlas, loncat ke Al-Falaq, loncat ke Anas gitu. Itu pun oke, dua-duanya oke. Tapi yang pertama lebih utama. Yang ketiga, baca mundur boleh antar surat. Dalam sholat maupun di luar sholat. Terutama dalam sholat ya. Misal rakaat pertama baca Ad-Duha atau baca Al-Bayyinah gitu ya. Rakaat kedua mundur. Baca Al-Qadar, baca Atin. Itu masih dibolehkan. Jadi masih dibolehkan level ketiga. Yang nggak boleh yang keempat, kita baca mundur dalam satu surat. Artinya mundur ayat dalam satu surat itu yang nggak boleh. Dan keempat ini, kemungkinan 4 ini yang paling utama tadi. Urutannya adalah dari yang pertama, kedua, ketiga. Yang keempat ini yang nggak boleh, maka kita hindari. Nah, kali ini kita masuk pada pasal berikutnya. Yakni pasal ke-18 dari total ada 56 pasal di bab yang ke-6 ini. Yakni adab-adab para pembaca Quran yang merupakan umum berlaku bagi seluruh kaum muslimin. Karena kita katakan tidak ada seorang muslim pun yang tidak baca Al-Quran dengan masing-masing levelnya. Baik, saya akan share screen dan kita sampai di pasal berikutnya tentang membaca Al-Quran dari mushaf. Bentar. Di pasal ini nanti kita akan baca mana yang lebih utama, membaca Al-Quran dari mushaf atau membaca Al-Quran tanpa mushaf, dalam makna membaca dengan hafalan. Dan nanti kita akan menemukan jawaban ternyata tidak selalu membaca dengan hafalan itu lebih utama gitu ya. Dan sebaliknya. Nah, nanti kita akan rinci dalam pasal ini insya Allah. Poinnya adalah baca Al-Quran baik dengan mushaf maupun dengan tanpa mushaf, dua-duanya baik. Tidak ada yang kurang baik di antara keduanya. Tapi mana yang lebih baik? Nah, kita akan baca itu. Baik, saya minta tolong bagaimana biasanya salah satu di antara kita membaca. Nah, silakan siapa yang berkenan. Atau boleh seperti biasa Ustazah Nusaibah atau dari panitia bisa menunjuk.
Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari qiraatul Quran ya? Ya, faslun fi tafdilil qiraati fil mushaf. Faslun fi tafdilil Qur'ani fil mushafi. Qiraatul Qur'ani fil mushafi afdalu minal qiraati ala dhahril qalbi. Li'anna an-nazara fil mushafi ibadatun matlubah. Fatajtami'ul qiraatu wan nazar. Hakadha qalahul qadi Husainun min ashabina wa Abu Hamidil Ghazali wa jama'atun minal salaf. Wa naqalal Ghazali fil al-ihya anna katsirina minas sahabati radhiyallahu anhum kanu yaqra'una fil mushaf wa yakrahuna ayyakhruja yawmun wa lam yanzuru fil mushaf. Sekalian deh. Berapa Ustaz? Sekalian ya, habiskan pasal ini. Warwa benu Abi Dawud qira'ata fil mushafi an katsirina minas salaf walam ara fihi khilaf walau qila innahu yakhtalifu bil ikhtilafil ashkhas fatukhtarul qira'atu fil mushafi liman istawa khusyu'uhu wa tadabburuhu fi halatayi qiraati minal mushaf wa an dhahril qalbi wa tukhtarul qiraatu an dhahril qalbi liman yakmulu bidzalika khusyu'uhu wa tadabburuhu wa yazidu ala khusyu'ihi wa tadabburihi law qara'a minal mushaf lakana hadha qawlan hasana wa zahiru anna kalamas salafi wa fi'lahum mahmulun ala hadha tafsir. Ahsanti. Jazakillah khairan, barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pasal berikutnya, pasal ke-18 dari bab yang ke-6, fi tafdilil qiraati fil mushaf. Tentang lebih utamanya membaca Al-Quran dari mushaf. Qiraatul Qur'ani fil mushafi, membaca Al-Quran dari mushaf, afdalu, lebih utama, minal qiraati ala dhahril qalbi, daripada membaca Al-Quran tanpa mushaf, atau dari hatinya saja. Li'anna an-nadhara fil mushafi ibadatun matlubah, karena melihat mushaf itu adalah sebuah ibadah. Kalau kita melihat yang haram itu maksiat, makanya kita disuruh ghaddul basar, maka di antara melihat yang ibadah adalah melihat mushaf dalam rangka membacanya, gitu ya. Fatajtami'ul qira'atu wan nadharu. Maka ketika kita membaca Al-Qur'an dengan melihat mushaf, di sana ada dua ibadah sekaligus, yaitu satu ibadah membaca Al-Quran, yang satunya adalah ibadah melihat mushaf. Jadi mengumpulkan dua keutamaan ini, atau dua ibadah ini. Hakadha qalahul qadi Husain min ashabina. Ini yang dikemukakan oleh Al-Qadi Husain dari sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabatnya Imam Nawawi. Di fuqaha Syafi'iyah, ya. Wa Abu Hamidin Al-Ghazali. Begitupun yang dikemukakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, atau yang lebih dikenal Imam Ghazali. Wa jama'atun minas salafi. Begitupun oleh sekelompok para salafus salih. Wa naqala Al-Ghazali fil Ihya. Imam Al-Ghazali bahkan menukilkan di Al-Ihya, yakni kitabnya Ihya Ulumuddin, anna katsirina minas sahabati radhiyallahu anhum kanu yaqra'una minal mushaf. Banyak di antara para sahabat dahulu
yang membaca Al-Quran dari mushaf. Tentu mushaf di sini maksudnya bukan mushaf yang seperti sekarang kita gitu ya. Karena di zaman mushaf yang seperti kita sekarang, mushaf kertas, apalagi mushaf digital belum ada. Yang ada adalah mushaf yang masih terpisah-pisah. Yakni yang ada di tulang, masih di kulit, masih di bebatuan, masih di kayu. Dan poinnya adalah kathirin, banyak. Banyak itu lebih dari 2 dalam bahasa Arab ya. Itu udah banyaknya jamak. Dan hanya adalah mereka nanti sebagai mushaf yang ada saat ini. Ini poin penting, banyak. Tapi lebih banyak lagi membacakan tanpa mushaf. Nah, makanya yang Imam Bukhari adalah kirin, bukan al-karin ya. Yang baca Al-Quran dari hatinya atau tanpa mushaf lebih banyak. Dan karena mereka adalah umat yang ummi, bahkan Nabi sendiri tidak pernah baca Al-Quran dari mushaf. Karena Nabi adalah seorang yang ummi. Jadi yang disampaikan Muzali itu adalah banyak dari sahabat yang membaca Al-Quran dari mushaf. Yang dari mereka nanti mushaf Al-Quran saat ini berasal. Itu hikmah besar ya. Hikmah besar. Sebagian sahabat tidak terlalu kuat hafalannya. Sehingga nanti itulah cikal bakal mushaf yang ada sampai saat ini. Baik. Wa yakrahuna an yakhruja yaumun wa lam yanzurul mushaf. Dan mereka itu tidak suka kalau suatu hari keluar rumah tanpa atau sebelum melihat mushaf. Ini kebiasaan yang sangat bagus gitu ya. Jadi para sahabat terbiasa ketika keluar rumah pagi hari untuk aktivitas apapun itu sudah baca Al-Quran dan dari mushaf. Maka mari kita tiru itu. Oleh karena itu baca Al-Quran itu ya sebaiknya sebelum subuh gitu ya. Habis qiyamul lail sebelum subuh kita mulai dengan bacaan Al-Quran. Kalau habis subuh langsung berangkat aktivitas kerja misalnya kita sudah memulainya dengan Al-Quran. Membuka mushaf. Atau yang agak siangan berangkat jam 6 masuk kantor jam 7 misalnya. Maka habis subuh langsung ngaji dulu lah. Barang beberapa halaman atau lembar sesuai dengan waktu yang kita punya. Atau ibu-ibu, para akhwat yang di rumah, itu pekerjaan juga ya. Di rumah itu pekerjaan. Sebaiknya sebelum ngapa-ngapain, sebelum masak, sebelum nyiapin anak, sebelum bangunin anak gitu ya. Itu sudah selesai. Sebagian Al-Quran sudah dibaca. Itu salah satu kebiasaan para salafus soleh yang seyukianya kita menirunya. Baik. Warawa Ibnu Abi Dawud al-qira'ata fil mushafi an katsirina minas salafi walam arafihi khilafan. Begitupun yang diriwayatkan yang diceritakan oleh Imam Ibnu Abi Dawud, para salafus soleh membaca Al-Quran dari mushaf dan tidak ada khilaf padanya. Ya, dan kita sepakat ya. Kita sepakat itu. Dengan rincian tadi. Banyak yang baca dari mushaf, tapi lebih banyak yang baca bukan dari mushaf, alias dengan hafalannya. Walau qila, seandainya dikatakan, innahu yakhtalifu biikhtilafil ashas. Membaca Al-Quran dari mushaf, itu tidak sama satu orang dengan yang lainnya. Dengan kata lain, mana yang lebih utama, apakah baca dari mushaf atau tidak dari mushaf? Masing-masing orang berbeda. Fatukhtarul qira'atu fil mushafi, maka lebih utama baca Al-Quran dari mushaf liman istawa khusyu'uhu, bagi orang yang khusyuknya itu sama antara baca dari mushaf atau tanpa mushaf. Dengan khusyuk yang sama, maka ketika baca dari mushaf tadi dia mengumpulkan 2 ibadah. Kalau tanpa mushaf dia hanya 1 ibadah saja, yakni baca saja gitu ya. Wa tadabburuhu fi halatil qiraati minal mushafi wa an dhuhril qalbi. Sehingga dari khusyuk itu dia bisa mentadabburi apa yang
dibacanya. Ini berlaku bagi orang yang sama saja khusyuknya ketika baca dari mushaf atau tanpa mushaf. Wa tukhtarul qira'atu an dhahril qalbi liman yakmulu bidzalika khusyu'uhu wa tadabburuhu. Sebaliknya, bagi orang yang seandainya baca Al-Qur'an dengan hafalan, apalagi bahkan dengan terpejam, itu menambah khusyuk, maka itu lebih utama baginya. Nah, maka tiap orang berbeda keadaannya. Sebagian orang lebih utama baca Al-Quran dari hafalannya. Karena dia lebih bisa fokus. Bahkan kadang dengan terpejam, dia bisa bayangin halamannya, bayangin tulisannya gitu ya. Itu lebih dianjurkan. Apalagi buat orang yang sedang menghafal. Seperti kita ini. Maka membaca Al-Quran tanpa mushaf, hafalannya itu lebih diutamakan. Selain tentang tadabbur, juga tentang murajaah. Tentang berlatih. Agar hafalan itu lebih kuat. Nah, buat kita ini, lebih diutamakan baca Al-Quran tanpa melihat mushaf. Agar melatih hafalan kita termurajaah gitu ya. Karena kalau kita baca mushaf mulu, hafalan kita akan manja kita. Sehingga nggak terbiasa nanti ketika sesekali diminta untuk presentasi, untuk tasmi, untuk jadi imam, kita kaget. Meskipun sudah hafal karena terbiasa baca pakai mushaf, maka ketika tanpa mushaf kita kaget dan berantakan hafalan kita. Kecuali yang udah benar-benar kuat nih. Ya katakan juz 30. Buat sebagian kita, apalagi buat yang biasa ngajar, juz 30 selesai lah ya insya Allah. Maka juz 30, buat yang demikian lebih baik lihat mushaf. Karena niat untuk memperkuat hafalan itu sudah selesai, sudah habis. Agar kita bisa mendapatkan pahala melihat huruf-huruf dalam mushaf. Nah inilah perinciannya gitu ya. Wa yazidu ala khusyu'ihi wa tadabburihi walau qara'a min al-mushaf lakana hadza qawlan hasan wa dhahiru anna kalam as-salaf wa fi'lahum mahmulun ala hadza tafsil. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Imam Nawawi dari keterangan di atas, maka merinci mana yang lebih utama itu, yang terakhir itu lebih baik. Artinya yang buat orang-orang yang sudah selesai hafalannya, sudah yakin kuat, sebagaimana kita hafal juz 30 biasa, apalagi yang mengajar ya, mengajar biasa murojaah bersama para murid, para santri, insya Allah juz 30 selesai, maka yang juz 30 ini atau yang semisalnya ya, katakan juz 29 pun seperti itu, juz 28 pun seperti itu, maka berlaku keutamaan baca Quran dari mushaf lebih baik. Yang masih proses penguatan hafalan, maka melatih untuk baca Quran tanpa melihat itu lebih baik, agar semakin kuat hafalan kita. Baik, kita lanjutkan pada pasal berikutnya. Minta tolong yang lain bisa membaca gantian. Faslun fi istihbabi qiraatil jama'ati mujtami'in. Yuk, yang lain kita kasih kesempatan. Atau panitia bisa bantu menunjuk, merekomendasikan nama yang bisa baca. Bisa baca atau yang mau baca, Ustaz? Bisa dua-duanya. Ya, silahkan kawan-kawan. Boleh raise hand atau langsung open aja. Kalau belum ada saya tunjuk ya. Boleh ini untuk Kak Anissa Zawil Haki. Ustazah Anissa. Lagi bisa baca? Baik, Ustazah. Tafadhali. Bismillahirrahmanirrahim. Istihbabi qiraatil jama'ati mujtami'ina wa fadlil qari'ina minal jama'ati wassami'ina wa bayani fadilati man jama'ahum 'alaiha
وقربهم وندبهم إليها اعلم أن قراءة الجماعة مجتمعين مستحبة بالدلائل الظاهرة وأفعال السلف والخلف المتظاهرة وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أنه قال ما من قوم يذكرون الله تعالى إلا خفت بهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. Lanjut Ustaz. Ya, paling sampai akhir ini alinea paling tidak. Qala Tirmidzi. Qala Tirmidzi hadisun hasan sahih. Cukup. Terima kasih Ustazah. Semoga anaknya menjadi anak yang saleh atau salihah ya, ikut ngaji bersama ibunya. Begitupun dengan anak-anak yang lain yang ikut ngaji. Nggak apa-apa agak kurang nyaman, tapi kita sedang mengajak ngaji keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal berikutnya istihbabi qiraatil jama'ati mujtami'in. Disunnahkannya membaca Al-Qur'an secara berjamaah dengan satu suara. Satu halaqah misalnya 5 orang, 6 orang, 10 orang, satu kelas, bahkan satu masjid gitu ya. Baca bareng-bareng. Apapun suratnya. Biasanya sih kalau di masyarakat kita surat Yasin, surat Al-Mulk, surat Al-Waqiah gitu ya. Atau di malam Jumat, di hari Jumat ketika mau Jumatan surat Al-Kahfi. Satu orang pakai speaker, pakai mic, yang lainnya mengikuti bareng-bareng. Imam Nawawi mengatakan itu adalah sunnah. Wa fadlil qari'ina minal jama'ati was-sami'in, dan keutamaan baik bagi yang baca dari jamaah tersebut maupun yang hanya mendengar saja. Al-Kahfi misalnya ketika mau Jumatan, ketika dibaca oleh Bilal, yang hafal ikut baca, yang nggak hafal dengerin doang. Itu juga mendapatkan keutamaan. Pendengar saja mendapatkan keutamaan. Wa bayani fadilati man jama'ahum 'alaiha, dan keutamaan bagi orang yang mengumpulkan itu, yakni membuat momen tersebut terjadi. Ya mungkin kalau kita tuan rumah mengundang orang-orang untuk baca Quran bersama-sama di rumah, atau kalau dalam konteks mau Jumatan berarti takmir masjid yang mempunyai ide seperti itu. Wa harradhum wa nadabahum ilaiha, di mana orang tersebut yang menyponsori kurang lebih ya, atau yang mempunyai kebijakan tentang membaca Al-Qur'an secara bersama-sama dalam satu suara. I'lam, ketahuilah, anna qira'atal jama'ati mujtami'ina mustahabbatun bid-dalailidh dhahirah. Ketahuilah bahwasanya membaca Al-Qur'an secara berjamaah dengan satu suara adalah disunnahkan dengan dalil-dalil yang sudah nampak. Wa af'alis salafi wal khalafil mutadhahirah. Itulah yang dikerjakan oleh para salaf, orang-orang dahulu maupun khalaf, orang-orang sekarang, sudah nyata di depan mata kita. Jadi saking banyaknya dan saking nyatanya itu menjadi dalil yang lain. Adapun dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqad sahha, sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min qaumin," tidak ada sebuah kaum, yadhkurunallaha ta'ala, yang berzikir kepada Allah Ta'ala, illa haffat bihimul malaikah, kecuali mereka itu, kaum tersebut itu diliputi oleh malaikat, dikelilingi oleh malaikat. Wa ghashiyathumur rahmah, kemudian diliputi oleh rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang meliputi mereka di sekitarnya. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan turun kepada mereka sakinah, rasa tenang dalam hati dan jiwa mereka.
Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut mereka yang berkumpul itu di sisinya, di langit di hadapan para malaikat. Qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi mengatakan haditsun hasanun sahih. Oke, saya baca aja ya. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam riwayat yang lain ini, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, tidaklah berkumpul sebuah kaum di sebuah masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah, di mana mereka itu membaca kitab Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajari kitab Allah di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Sama dengan yang tadi, bedanya urutannya saja di sini dalam riwayat ini. Turun kepada mereka sakinah, diliputi oleh rahmat, dikelilingi para malaikat, dan disebut-sebut Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Ini riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, begitupun Imam Abu Dawud. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabihi. Suatu kali pernah keluar rumah dan menjumpai halaqah para sahabat sedang berkumpul. Faqala ma yujlisukum, apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini bersama-sama? Faqalu, mereka menjawab, para sahabat tersebut, jalasna nadzukurullaha ta'ala. Ya Rasulullah, kami duduk di sini bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa nahmaduhu, dan kami memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah, lima hadana lil Islam, karena telah memberikan hidayah kepada kita untuk memegang teguh agama Islam ini. Wa manna alaina bihi, dan kami diberikan rizki tetap berada dalam agama ini. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atani Jibril sallallahu alaihi wasallam, Jibril mendatangiku, fa akhbarani, dan beliau mengabarkan kepadaku, kata Nabi, annallaha ta'ala yubahi bikumul malaikah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sedang membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikat. Ini redaksi lain dari wa dzakarahumullahu fi man indah. Allah menyebut kita, mengabsen kita di hadapan para malaikat di langit. Si fulan sedang membaca Quran, si fulana sedang membaca Quran, sedang berkumpul berzikir, menyebut-nyebut, mengingat-ingat namaku. Itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala haditsu fi hadza katsiratun. Hadis-hadis seperti tersebut sangat banyak. Dan yang di atas itu mewakili yang banyak itu. Wa rawad Darimi bi isnadihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anha. Imam Ad-Darimi meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, man istama'a ila ayatin min kitabillahi ta'ala, barang siapa yang memperhatikan kepada ayat yang sedang dibacakan orang lain, kanat lahu nura, maka dia mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Warwa Ibnu Abi Dawud anna Abu Darda'i radhiyallahu anhu kana yadrusul Qur'an ma'ana farin yaqra'unahu jami'an. Imam Ibnu Abi Dawud meriwayatkan bahwasanya Abu Darda, salah seorang sahabat Nabi, sedang belajar bersama dengan beberapa sahabat yang lain. Yaqra'unahu jami'an, dan mereka semua membaca bersama-sama. Warawa Ibnu Abi Dawud fadlat dirasati mustami'ina an jama'atin min afadilis salafi wal khalafi wa qudatil mutaqaddimin. Imam Ibnu Abi Dawud menerangkan, meriwayatkan tentang keutamaan belajar bersama dari para salafus saleh dan khalafus salih, bahkan dari para hakim-hakim di zaman masa lalu.
Wa an Hassan bin Atiyah wal Auza'i annahuma qala, dari Hassan bin Atiyah dan Al-Auza'i, mereka berdua mengatakan, awwalu man ahdatsat dirasata fi masjid Dimashq Hisham bin Ismail. Orang yang pertama kali mengadakan belajar dengan bersama-sama di Masjid Damaskus saat itu adalah Hisham bin Ismail fi qadmatihi ala Abdul Malik ibn Marwan, pada zaman Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Wa amma Marwa bin Abi Dawud an ad-Dhahhak ibni Abdurrahman ibni Arzab annahu ankara hadhihi ad-dirasata wa qala ma ra'aitu wa la sami'tu wa qad atraktu ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keterangan yang tadi atas sampai barusan itu tentang disunnahkannya belajar atau berkumpul untuk membaca Al-Quran bersama-sama. Tapi ada pendapat yang lain. Di antaranya adalah Imam Ad-Dhahhak dan Abdurrahman bin Arzab. Mereka ini mengingkari pelajaran atau belajar Al-Quran dengan cara bersama-sama yang dilakukan oleh Hisham bin Ismail, orang pertama yang mengajarkan Al-Quran dengan cara ini di Masjid Damaskus saat itu. Dan berkomentar, ma ra'aitu wa la sami'tu, aku tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar, wa qad adraktu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal aku menjumpai para sahabat Rasulullah. Mereka tidak pernah melakukan ini. Tidak pernah aku lihat, tidak pernah pula aku mendengarnya. Yakni ma ra'aitu ahadan fa'alaha. Tidak ada satu orang pun yang melakukan hal tersebut. Wa ani ibni Wahb qala qultu li Malikin. Ibn Wahab mengatakan, aku berkata kepada Imam Malik bin Anas, ara'aital qauma yajtami'una fayaqra'una jami'an suratan wahidatan hatta yakhtimuha. Bagaimana pendapatmu tentang sebuah kaum jamaah yang mereka membaca Al-Quran bersama-sama satu surat atau dua surat hatta yakhtimuha, sampai mereka itu selesai. Bagaimana pendapatmu wahai Imam Malik? Fa'ankara dzalika wa abahu. Imam Malik mengingkari yang demikian itu dan mencelanya. Wa qala laisa hakadza kana yasna'un nas, innama kana yaqra'ur rajulu 'alal akhari ya'riduhu. Tidak demikian yang diperbuat oleh para salafus saleh, tetapi mereka itu kalaupun harus berkumpul dalam sebuah majelis, yaqra'ur rajulu 'alal akhari ya'riduhu. Seseorang di antara mereka membaca kepada seseorang yang lain, dan seterusnya. Jadi kalaupun ada 10 orang, yang disetujui Imam Malik adalah satu orang membaca kepada orang kedua, orang ketiga baca ke orang keempat, 5 kepada yang keenam, dan sebaliknya gantian gitu. Dan inilah di bab ini saya ingin menyimpulkan saja karena masih cukup panjang ya. Kesimpulannya adalah bahwasannya ada tahrir mahallun niza. Kalau kita belajar fikih, ketika terjadi khilaf, kita harus tahu di mana mereka bersepakat, di mana mereka berbeda pendapat. Yang pertama, para ulama salaf dan khalaf sepakat membaca Al-Quran dengan satu suara. Misalnya kita baca surat An-Naba gitu ya, bersama-sama. 10 orang baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng tuh. 10 orang dengan satu suara. Maka mereka sepakat, para ulama sepakat kalau itu disunnahkan, dianjurkan ketika belajar. Ketika belajar klasikal ya, belajar klasikal bersama-sama itu dianjurkan. Karena apa? Pertama, semangat bareng-bareng. Yang kedua, bisa saling membantu. Yang belum terlalu kuat hafalannya,
Kalau ini lagi nggak melihat Al-Quran ya, maka terbantu oleh yang kuat hafalannya atau oleh ustadz-ustadzahnya yang pasti kuat hafalannya gitu kan. Maka saling membantu. Atau dalam konteks tidak sedang hafalan, maka yang belum lancar bacanya, yang belum terlalu bagus tajwidnya terbantu oleh yang lain. Itu makanya dianjurkan. Dan mereka sepakat yang begini boleh bahkan dianjurkan. Dalam rangka belajar mengajar. Mengajar di halaqah, mengajar di lembaga tahfiz, mengajar di sekolah yang seperti ini, satu suara para ulama boleh. Kemudian perbedaan pendapat terjadi di bagaimana kalau itu menjadi sebuah kebiasaan atau bahkan dianggap sebagai ibadah khusus gitu ya. Maka di sini berbeda pendapat. Imam Nawawi yang tadi di awal mengatakan itu tetap sunnah. Itu tetap dianjurkan. Karena bagaimanapun baca Al-Quran. Jadi poinnya dibaca Al-Qurannya itu. Dan Nabi tidak pernah memerintahkan atau melarang membaca Al-Quran dengan keadaan tertentu. Jadi membiarkan saja. Bagaimanapun dibacanya selagi tidak melanggar syariat, misalnya membacanya di tempat yang tidak baik, membacanya dengan tidak khusyuk, tidak serius, itu maka jelas dilarang. Tapi seandainya itu sudah dilakukan tempatnya baik, di rumah atau di masjid, membacanya dengan serius, tidak bercanda, maka dengan syarat tersebut menjadi boleh. Ini pendapatnya Imam Nawawi dan umumnya ulama Syafi'iyah. Tapi ada yang tidak sependapat, termasuk tadi Imam Malik ya. Kalau kita mengambil pendapat Imam Madhab yang 4, Imam Malik tidak sependapat. Jangan sampai yang tadi itu dengan satu suara itu menjadi kebiasaan atau bahkan dianggap sebagai ibadah khusus gitu. Karena tidak ada contohnya dari zaman Nabi. Yang ada contohnya itu kalaupun mereka bareng itu tadi kalau 10 orang, orang pertama membaca kepada orang kedua. Jadi tidak bareng-bareng persis gitu. Kecuali ketika belajar gitu. Itu yang terjadi. Dan dalam hal yang demikian ini, maka dalam hal khilaf, al-khuruju minal khilafi mustahabun. Keluar dari khilaf itu lebih diutamakan. Artinya dalam konteks di luar belajar mengajar, dan belajar mengajar itu nggak harus di kelas ya, termasuk kita mengajarkan di musola, bareng-bareng pun kadang mengajarkan itu secara nggak formal gitu kan. Tapi di luar konteks belajar mengajar, meninggalkan khilaf itu lebih utama. Artinya apa? Yang tetap bacanya sendiri itu keluar dari khilaf kan? Dia mesti aman gitu. Yang bacanya tidak bareng-bareng itu lebih aman. Ini dalam konteks di luar kegiatan belajar mengajar, maka ya udah masing-masing saja bacanya. Si A baca sendiri, si B baca sendiri, si C baca sendiri, meskipun mereka dalam satu forum, dalam satu kelas, dalam satu masjid, dalam satu halaqah, tapi masing-masing baca. Ini adalah kurang lebih sikap yang pertengahan ya. Karena khawatirnya kita kalau sampai menganggap yang seperti tadi itu adalah ibadah yang khusus, itu yang dikhawatirkan oleh orang-orang yang melarangnya. Adapun ketika belajar mengajar maka tidak apa-apa. Tadi ya, sepakat mereka tidak apa-apa. Allahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang disampaikan pada kesempatan kali ini, 2 bab. Tadi yang pertama tentang keutamaan membaca Al-Quran dari mushaf atau bukan dari mushaf. Dua-duanya masing-masing utama tergantung keadaan orang yang membacanya. Yang kedua, berkumpul dan membaca dengan satu suara. Maka ketika belajar itu dianjurkan agar semakin menguatkan dan membantu satu sama lain. Adapun di luar belajar mengajar, maka ya sudah, kita praktekkan belajar mengajarnya itu masing-masing gitu ya. Sehingga kita bisa lebih lancar lagi. Baik seorang diri maupun berkumpul bareng-bareng, satu orang memperdengarkan kepada orang yang lain yang pasti tidak satu suara gitu ya.
Hanya tempatnya yang bareng tapi suaranya tidak bareng. Dan surat yang dibahasnya pun berbeda-beda satu orang dengan yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada MC atau moderator. Terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Hasan Zuhri yang sudah menyampaikan pemaparannya ya pada siang hari ini. Banyak banget ya ilmu yang kita dapatkan, baik itu berupa penguatan ilmu yang kita sudah dapat sebelumnya atau hal-hal baru bahkan ya kawan-kawan. Alhamdulillah, mudah-mudahan dari apa yang tadi sudah disampaikan Ustaz bisa kita langsung amalkan ya. Langsung kita amalkan segera mungkin. Ustaz, ini apakah kita bisa buka sesi tanya jawab, Ustaz? Silakan Ustaz. Kalau di saya sih masih setengah jam lagi acaranya nih. Oh iya, baik. Tunggu sebentar. Oh ya. Insya Allah kita buka yuk sesi tanya jawab pada seluruh peserta yang hadir. Tanyakan boleh raise hand atau bisa langsung di chat aja ya. Bisa di chat. Silahkan. Mumpung ada Ustadz di sini ya. Jadi bisa langsung dapat jawaban dari yang paham. Ya. Silahkan. Kalau tidak ada, berarti kita sudah ya Ustadz ya, kalau udah nggak ada pertanyaannya. Sudah paham saat ini, udah nggak sabar pingin praktek kayaknya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Boleh bertanya, Ustazah? Oh iya. Siapa ini? Ya. Umi Maria. Iya betul, Ustazah. Ya, Afan, mau bertanya tentang keutamaan membaca Al-Quran bersama. Itu kan ada kalimat di rumah Allah atau masjid. Apakah di rumah masing-masing atau di rumah kan kita mungkin ada halakoh kan baca bersama di rumah tuh. Apakah kaidahnya sama dengan hal yang di masjid tersebut gitu? Makasih Ustaz. Baik, terima kasih Umi Maria. Umi Maria. Betul, tadi yang kita baca ada setidaknya di dua riwayat pertama ya, yang sebenarnya mirip dengan diksi yang agak berbeda saja. Fi baitin min buyutillah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di sebuah masjidnya Allah Subhanahu wa taala atau rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau di masjid jelas nasnya dengan dua riwayat tersebut. Tapi bagaimana dengan di rumah kita, bukan rumah Allah ya, di rumah kita. Maka kalau tadi kita perhatikan juga ada riwayat yang lain. Misalnya yang saya bacakan ya, Ibnu Abu Dawud meriwayatkan Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini seorang sahabat ya. Kana yadrusul Quran ma'an nafarin yaqra'unahu jami'an. Dia belajar bersama dengan sebagian sahabat yang lain dan mereka membaca Al-Quran bersama-sama. Jadi Abu Darda pernah membuat halakoh di rumahnya kurang lebih. Halakoh belajar mengajar. Dari sini berarti di rumah masing-masing pun sama hukumnya. Sama hukumnya. Terutama ketika belajar mengajar. Kenapa? Karena Abu Darda ini seorang sahabat. Dan kata Nabi SAW, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang. Ayyuhum ihtadaitum iktadaitum. Manapun di antara para sahabat yang kamu contoh, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Artinya para sahabat ini sudah diberikan privilege oleh Nabi. Apapun yang mereka lakukan, insya Allah tidak lepas dari contoh dari Nabi SAW gitu ya. Sehingga boleh Abu Darda menyelenggarakan halaqah di rumahnya, belajar mengajar dan membaca dengan satu suara. Sehingga di masjid lebih utama karena masjid adalah tempat yang paling utama gitu ya, dan berlaku hukum tadi, terutama ketika belajar mengajar. Di rumah pun sama. Terutama mungkin ibu-ibu, para akhwat lebih nyaman di rumah gitu ya. Tidak meninggalkan rumahnya dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab.
Insya Allah terjawab ya, Bu Umi Maria. Iya. Jazakillah khair Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz dan kepada Umi Maria yang sudah bertanya. Ada lagi? Masih dipersilahkan ya karena waktunya masih ada. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah. Silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya nih terkait puasa. Kalau misalkan saya puasa nih full Ya. satu hari gitu, tapi malamnya tuh sakit gitu. Sakitnya tuh karena memaksakan puasa gitu misalkan. Nah si suaminya lihat kondisi istrinya, udah deh mendingan besok gak usah puasa deh gitu kan, kondisi kamu kayak gini gitu. Nah, jadi kalau menurut Ustadz itu bagaimana gitu? Ini puasanya sunnah ya, Bu? Di sunnah, di puasa wajib juga. Jadi karena memang ada penyakit juga. Baik. Jadi sebenarnya mau usaha puasa gitu. Kuat, ada beberapa hari kuat, tapi berikutnya nggak bisa. Jadi pada saat mau dibayar, pas bayar besoknya mau coba nih Senin Kamis bayar gitu. Jadi Seninnya habis puasa, malamnya sakit. Besok, jadi harus istirahat besoknya gitu, baru bisa aktivitas lagi. Gitu. Suaminya nggak usah puasa deh, kamu kayak gini terus. Gitu. Jadi gimana Ustaz? Baik. Sama-sama Ibu. Dalam keadaan sakit, orang itu siapapun ya, itu punya rukhsah, keringanan untuk tidak puasa. Maka salah satu uzur tidak puasa, ini dalam konteks puasa wajib ya, termasuk puasa Ramadan itu adalah sakit. Orang yang sakit boleh tidak puasa. Orang yang sakit kalau puasa itu bisa membuat dia makin bahaya sakitnya atau bahkan meninggal, maka bahkan dia wajib tidak puasa. Ini dalam puasa wajib. Apalagi kalau dalam puasa sunnah lebih dahulukan, karena begini, badan yang dititipkan kepada kita, yang kita pakai ini titipan Allah ya, titipan Allah, dan kita wajib menjaganya dengan baik, dengan makan yang teratur, istirahat yang teratur, olahraga yang teratur. Itu bagian dari kita mensyukuri titipan nikmat berupa fisik yang kita pakai dalam hidup ini gitu ya. Kita hanya punya hak pakai loh, sesungguhnya nggak punya hak milik gitu. Ini milik Allah yang kita jaga dan nanti akan kita kembalikan kepada Allah. Makanya nih semoga kita terhindar dari orang-orang yang ketika bayi dikasih fisik seperti ini kok sampai mati sama gitu ya. Nggak ada tambahan, nggak ada pengurangan. Nggak ketambahan plastik lah gitu kurang lebih ya. Jadi, dan itulah yang Allah katakan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin daripada kalian kemudahan dan tidak ingin daripada kalian kesulitan. Lantas bagaimana kalau sepanjang tahun, apalagi sampai meninggal gitu ya, sakit gitu ya, dan itu udah ketentuan Allah, kita sudah berusaha menjaga badan kita, sudah berusaha berobat, maka nanti ada yang lain. Ini sekaligus menjawab yang di komentar ya. Saya tadi baca bagaimana fidyah itu terjadi. Fidyah itu untuk orang yang meninggalkan puasa karena dia sudah sepuh. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang yang sudah sepuh itu mereka bayar fidyah, atau orang yang sakit yang kurang lebih tidak ada harapan sembuh secara logika, secara medis gitu ya. Ya Allahu a'lam. Saya menganggap dan menyangka ibu termasuk dalam kategori ini. Artinya misalnya ibu tadi yang saya pahami pengen membayar qadha Ramadan kemarin gitu ya. Tapi masih sakit. Sudah lama Ustaz, udah berlangsung dari 2011. Bahkan sudah lama, tapi sampai sekarang masih sakit ya Bu? Dibilang sakit sekarang sih udah bisa normal gitu aktivitas gitu. Tapi kalau di bawah puasa itu kadang nggak pernah full sampai 1 bulan gitu Ustaz kalau pas puasa Ramadannya. Iya. Dipahami. Maka yang tadi termasuk udzur insya Allah. Itu masuk kategori sakit. Karena kalau puasa menjadikan mungkin fisik
lemah sehingga karena fisik lemah jadi drop sakit gitu ya. Jadi masuk kategori itu. Ketika Ramadan maka insya Allah termasuk udzur. Di luar Ramadan ketika ingin bayar kodok misalnya gitu ya. Dan kalau bisa dicicil gitu. Tadi yang saya dengar dari Ibu berarti ada kemungkinan nggak full selama 1 bulan, berarti sebagian hari bisa gitu ya. Katakan Ramadan hanya bisa 15 hari saja katakan ya. Nanti yang 15 hari atau 14 hari sisanya yang nggak puasa Ramadan dicicil aja. Jadi tipenya puasa Ibu ini nggak bisa berturut-turut gitu. 1 bulan katakan ambil 2-3 hari, itu cukup. Dan dalam konteks ini maka menurut saya Ibu prioritaskan yang wajib dulu saja. Katakan yang wajib itu qadha yang kemarin itu dahulukan. Adapun yang sunnah itu pertama bahkan dalam keadaan sehat sekalipun gitu ya. Ibu-ibu sehat, tapi suami ibu menghendaki ibu tidak puasa. Dan dijelaskan argumentasinya ya. Misalnya mau diajak safar, atau bahkan kebutuhan biologis suami gitu ya. Itu kita puasa sunnah, mentaati suami itu wajib. Maka dahulukan yang wajib. Dan itu insya Allah diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ibu meninggalkan puasa sunnah karena mendengarkan suami taat gitu ya. Dan suami menjelaskan gitu ya. Kita tanya, "Kenapa enggak puasa, Pak? Kita mau safar besok." "Oh, oke. Sami'na wa ata'na." "Kenapa enggak boleh puasa sunnah, Pak?" "Karena saya kalau siang enggak tahan biologi saya." Gitu misalnya. Seorang suami bilang begitu. "Sami'na wa ata'na." Dan itu lebih baik insya Allah. Dan ibu tetap mendapatkan pahala puasa. Karena kalau suami ibu mengizinkan, pasti akan puasa gitu ya. Itulah istimewanya orang yang punya niat baik dan sungguh-sungguh, jujur. Nggak basa-basi kepada Allah. Maha tahu yang benar puasa dan yang basi doang karena pengen dapat pahala. Allah tahu itu gitu ya. Jadi menurut saya prioritaskan yang wajib saja dulu, fokus. Kalau masih utang, nggak apa-apa minta izin suami gitu ya. Besok mau puasa Pak, nyicil 1 hari 2 hari, insya Allah semoga Allah sehatkan gitu ya. Nah, tapi kalau di hari itu ternyata di tengah hari kok ngedrop, maka nggak apa-apa dibatalkan juga. Allahu a'lam bishawab. Mungkin satu lagi ya yang tadi ada di chat juga. Kondisi hamil hamil, nifas, menyusui atau karena anak sakit menyusui, apa yang harus diqadha dan fidyah? Baik. Tentang ibu hamil dan menyusui ini sebenarnya khilaf para ulama. Saya jelaskan di sini, saya buka ya. Amanah ilmiah mengatakan memang khilaf. Dan ketika saya mengajarkan ini, terutama di kajian-kajian, mereka orang yang siap mendengarkan khilaf ini, gitu ya. Kenapa khilaf? Karena tidak ada nas yang sharih, tidak ada Al-Quran atau hadis yang secara tegas menjelaskan ini, gitu ya. Sehingga khilaf ini kembali kepada kias. Apakah orang hamil, orang menyusui itu lebih mirip kepada orang yang sakit, yang mungkin dia akan qadha? Orang sakit kan qadha ya, orang safar kan qadha gitu. Atau lebih mirip seperti orang tua, yang dia itu namanya udah tua, masalah umur gitu ya, udah nggak kuat puasa gitu. Jadi lebih mirip mana? Nah, dari sini para ulama beda pendapat. Syafi'i yang kita anut kurang lebih di Indonesia dan Asia Tenggara mengatakan orang hamil, orang menyusui itu wajib qadha dan wajib fidyah bahkan. Karena ada kehati-hatian di mazhab Syafi'i ini. Ini mazhab Syafi'i. Saya jelaskan yang dekat saja. Dan ada mazhab yang menurut saya sangat realistis yang dikemukakan oleh Imam Yusuf Qaradawi. Imam Qaradawi mengatakan buat orang hamil atau menyusui itu satu orang dengan yang lain berbeda keadaannya. Tafsil ya, dirinci. Karena tadi dikiaskan apakah lebih mirip kepada orang sakit atau safar atau lebih mirip kepada orang tua. Nah, maka orang hamil menyusui itu ada 2 keadaan. Satu keadaan orang hamil yang mirip seperti orang sakit dan seperti orang safar. Artinya dia punya kesempatan untuk mengqadha. Dia sehat secara fisik dan punya kesempatan. Ini biasanya
orang-orang yang anaknya katakan 2, 3, maksimal 5. Maksimal 5 ya. Artinya dia punya kesempatan buat mengkodok. Dan jaraknya agak jauh nih. Katakan anak pertama. Anak pertama berarti hamil, katakan Ramadan ini gitu ya. Dan dia nggak kuat kalau hamil puasa. Atau dia khawatir kalau anaknya kenapa-napa. Asupan buat janinnya nggak begitu baik misalnya. Kata dokter seperti itu, maka dia ikuti. Ramadan depan, dia sudah melahirkan. Dan dia sama keadaannya. Kalau dipaksakan puasa, nggak baik buat dirinya atau buat bayinya. Tapi kan Ramadan berikutnya masih punya kesempatan. Karena anaknya 2 saja misalnya. Jadi antara anak pertama dengan anak kedua ada jarak 2-3 tahun gitu misalnya. Maka dia lebih mirip seperti orang sakit atau orang safar yang wajib qadha. Nah, ada sebagian ummahat yang anaknya itu di atas 5, ada yang 10, ada yang 11, dan itu ada. Maka orang-orang seperti ini lebih mirip seperti orang tua tadi, atau orang yang sakit berkepanjangan tidak ada harapan sembuh. Karena orang seperti ini akan sepanjang hidupnya dia antara hamil dan menyusui, kurang lebih ya. Tahun ini hamil anak pertama, tahun depan menyusui anak pertama, tahun depannya masih menyusui anak pertama, ditambah hamil anak kedua, tahun depannya terus begitu. Seandainya satu anak butuh 3 tahun ya, tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga masih menyusui nih. Katakan 3 tahun nggak puasa Ramadan. Dan dalam semua keadaan itu dia nggak kuat atau nggak baik puasa. Rekomendasi dokter seperti itu ya, atau badan kita merasakan seperti itu. Katakan 3 tahun masing 1 anak. Kalau 10 anak kali 3 berarti 30 tahun. 30 tahun nggak puasa. Artinya 30 bulan. Bagaimana dia mengkodoknya? Kata Imam Qardawi, yang seperti ini maka dia lebih mirip seperti orang yang sepuh atau orang yang tidak punya harapan sembuh sakitnya. Nggak ada kesempatan buat puasa, maka ya udah bayar fidyah saja. Allahu a'lam bishawab, saya jelaskan saja, dan adapun mana yang lebih nyaman buat ibu-ibu sekalian, karena fikih itu selain kuat tentang kenyamanan. Kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i lebih hati-hati. Jadi dua-duanya. Agar yang mengkiaskan kepada orang sakit dapat, makanya dikodok, terutama yang punya kesempatan, dan fidyah. Bayar fidyah, kasih makan untuk 1 kali puasa yang ditinggalkan itu 1 porsi makanan kepada 1 orang miskin. Dan dikalikan ke berapa hari dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz. Ya, dan pada yang bertanya nih Bu Ida Farida, semoga Allah berkahi. Ini menjawab juga pertanyaan saya, Ustaz. Baik. Kondisi Umi saya 8, punya anak 8. Dan itu benar jaraknya setahun, Ustaz. Iya. Jadi full ya. Jadi bingungan antara ini. Berarti memang lebih ke arah video. Ya. Iya, Ustaz. Sampai bismillah. Terima kasih juga kepada yang bertanya tadi di chat ya, ada Rahmi. Ustaz Rahmi ya. Sama 1 pertanyaan lagi, Ustaz. Masih memungkinkan nggak kalau 1 pertanyaan lagi, Ustaz? Boleh. Di saya masih belum master sih. Ya. Oke, ini mungkin terakhir ya kawan-kawan. Ini pertanyaan sama dari Umi Maria juga. Pertanyaannya apa itu? Kalau boleh bertanya lagi, bagaimana kondisi saat ini kita membaca atau belajar Quran di room Zoom atau di Google Meet ya? Apakah keutamaan seperti penjelasan yang tadi membaca di rumah Allah atau di salah satu rumah Allah itu berlaku atau enggak gitu mungkin ya pertanyaannya. Baik. Yang pertama, insya Allah sama nilai pahalanya. Karena seandainya kita tidak terhalangi oleh kondisi seperti sekarang, kita akan kumpul. Dan saya ingin mengatakan kepada akhwat para ummahat sekalian, meskipun sekarang kita dimudahkan dengan fasilitas teknologi ini, saya ingin mengatakan jangan membuat kita manja dan nggak mau datang ke majelis-majelis ilmu. Jangan sampai itu. Jangan sampai kemudahan ini membuat kita jadi malas.
Misalnya nanti suatu saat Hufaz online mengadakan kita ketemuan, entah wisuda, entah apa gitu ya. Datang. Selagi masih bisa, datanglah. Jangan sampai ini membuat kita jadi malas datang secara fisik, karena berbeda. Berbeda nilainya antara kita yang online dengan yang datang ke tempat. Berbeda. Ada usaha datang ke tempat, ada kita bersentuhan secara fisik, salaman, berpelukan sesama muslimah atau sesama muslim, itu berbeda. Tapi nilainya bisa sama kalau kita punya niat pengen ketemu, seandainya nanti ada undangan ketemuan gitu ya, offline, ternyata kita lagi sakit. Tapi kalau seandainya nggak sakit, kita pasti akan datang, nilainya sama. Karena udzur itu. Jadi dua hal itu ya. Kita pengen banget ngaji langsung, karena kondisi belum memungkinkan online seperti ini, maka sama nilainya. Berbeda kalau memang kita mending enakan online, bisa sambil di rumah santai, nggak perlu datang ke sana. Yang seperti ini beda. Nah, jadi dengan keadaan yang sama bisa nilainya berbeda, tergantung niatnya. Bisa jadi termasuk di kajian siang ini antara si A dengan si B beda pahalanya, tergantung niatnya. Si A niatnya sebenarnya pengen ketemuan deh, di mana gitu offline gitu ya. Ternyata belum mungkin, dia seperti offline pahalanya. Termasuk rempongnya datang ke sana gitu ya. Tapi kalau yang enakan di rumah dong, nah, pahalanya beda. Karena ajruki ala qadri masyaqqatiki. Pahalamu sebesar perjuanganmu melakukan sebuah ibadah gitu ya. Nah, itu. Nah, termasuk kalau saya jawab yang tadi satu suara, ketika online sepertinya lebih nyaman tidak satu suara ya. Karena kalau satu suara nih, apalagi seluruh Indonesia bisa saut-sautan. Yang di Jakarta, yang di Depok sudah ayat 1 misalnya, yang di mana-mana belum sampai gitu. Suaranya bisa saut-sautan. Makanya saya pribadi kalau ngajar online, saya meniadakan satu suara. Lebih baik kalaupun murajaah mending bersambung per ayat gitu ya. Jadi lebih nyaman didengarnya dan lebih fokus gitu. Daripada satu suara saut-sautan, kurang khusyuk, kurang nyaman kita mendengarnya. Tadi menambahkan Bu Rahmi kalau nggak salah, berapa porsi kalau diuangkan gitu ya? Ya kurang lebih satu makan yang pantas lah, satu porsi makan yang pantas ya. Atau kebiasaan kita makan. Tapi kalau dalam fidyah itu kan di dalam Al-Quran, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan. Jadi fidyah itu wajib, tapi ada yang bertatawu, melakukan sunnah. Sunnahnya apa? Tambahin. Kalau kita biasa makan satu porsi, katakan ya, satu porsi 20.000, katakan nih, atau 15.000 deh, sama minum 20.000. Buat kita makan sendiri. Kalau buat kasih fidyah, tambahin paling nggak 5.000. Atau lebihin, nggak apa-apa, 50.000 satu porsi. Jadi kembali ke kebiasaan kita makan. Minimal yang biasa kita makan, minimal. Kalau kita makan di warung berapa sih gitu kan? Segitulah kurang lebih. Atau kalau mau masak sendiri boleh. Masak sendiri, dikasih makan, siap saji, lebih baik seperti itu. Atau sesuai maslahat, ada orang yang lebih senang dikasih mentah, kasih mentah. Sesuai dengan nilainya. Jadi tidak ada ukuran pastinya, karena ukuran pastinya itu minimal banget. Satu mud, kecil banget ya. Kecil banget, itu kurang lebih 6 ons beras. Minimal banget seperti itu. Tapi kan faman tatawwa'a fahuwa khairun lah. Barang siapa bertatawu dengan cara menambahinya, sehingga para ulama kurang lebih ya satu porsi kita makan gitu. Dan masing-masing kita makannya beda, tapi kalau buat Allah lebihin lah gitu ya, lebih baik. Termasuk nanti zakat juga seperti itu kan. Minimal banget beras yang biasa kita makan. Tapi sebaiknya yang terbaik. Kalau ada panitia zakat kasih harga yang paling tinggi, ambil itu. Insya Allah itulah persembahan terbaik kita buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz, dan kepada semua penanya dan semua yang menyimak sampai akhir ya. Alhamdulillah. Begitu banyak ilmu yang kita dapatkan, bukan cuma dari kitab At-Tibyan aja. Ini ada tambahan fikih siam ya, Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan nanti setelah kajian
biar kita selesai insya Allah ya, kita berlanjut ke kitab yang berikutnya. Siap gak nih kawan-kawan? Oh, saya semangat banget ya, insya Allah. Ustaz Hasan mudah-mudahan masih mau menemani kita ya Ustaz ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Ya, mungkin untuk kali ini kita cukupkan sekian. Barakallah atas kehadirannya, dan kita langsung tutup aja ya pertemuan kali ini dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustazah Rahmi. Ya, Ustazah Rahmi, silahkan. Ya, jazakillah Ustazah Nusaibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana sagharana. Rabbana ighfir lana wa liikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إننا نسألك السلامة في الدين ونعوذ بك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حون علينا في شكرات الموت. اللهم حون علينا في شكرات الموت. اللهم حون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Syukran afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin ya Rabbal Alamin. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadirannya. Jazakumullah khairan katsiran, terutama kepada Ustaz ya yang sudah menyampaikan. Semoga ilmu yang sudah disampaikan dan kawan-kawan yang nanti Allah ilhamkan untuk bisa mengamalkannya dan istiqomah sampai akhir hayat insyaallah ya. Ustaz pun kebagian pahala jariahnya insyaallah Ustaz, ilmu yang bermanfaat kita semua. Ya, dari saya pribadi sebagai MC mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan selama saya bertugas. Kita langsung tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah, istighfar dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah semua. Saya undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Jadi para penghafal Quran tak semudah membalikan tangan, penuh perjuangan, butuh pengorbanan, ketekunan juga kesabaran. Surat demi surat dibacakan, ayat demi ayat dihafalkan, tidak pernah bosan untuk melafalkan, 30 juz pun dihatamkan.